Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun lam yablugha bi amalihi ibtalahu lahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi summa sabarahu ala dzalika hatta yuballighu al manzilatal lati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Innal abda, sesungguhnya hamba Allah kita semua ini, idza sabaqat lahu, apabila telah ada ketetapan bagi orang tersebut, minallahi, dari Allah, manzilatun, sebuah posisi, lam yablugha bi amalihi, yang posisi itu tidak bisa dicapai dengan amalnya. Kalau Allah ini sudah menetapkan kita akan mampu ada di posisi yang tingginya sekian, sebut saja kalau ada tangga itu jumlahnya 100, Allah ini sudah menggadang-gadang kita ini ada pada posisi nomor 97. Lam yablugha bi amalihi, tetapi amal yang ia miliki itu tidak cukup untuk mendorong sampai ke tangga 97 itu. Amalnya tidak cukup, bisa jadi karena ibadahnya tidak benar, karena ibadahnya tidak didasarkan dengan ilmu. Karena ibadahnya tidak didasarkan dengan ilmu, akhirnya baru sujud rakaat pertama, begitu bangkit tangannya diangkat Allahu Akbar. Padahal sesungguhnya tangannya diangkat Allahu Akbar itu ketika dari tahiyat awal misalnya. Atau ibadahnya sudah benar, tetapi pikirannya tidak konsentrasi ketika sholat. Sebelum sholat tidak ingat apa-apa, begitu sudah Allahu Akbar, mulutnya membaca doa iftitah, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Dan saya ingin memastikan semua kita ini punya pengalaman seperti itu. Idza kuntum ila sholati ja'a syaitonu falabasa alaih. Begitu kamu sudah berdiri mulai sholat, maka setan akan datang ngelibet, mengganggu orang yang sedang sholat. Ajakan setan mengganggu orang yang sedang sholat itu tidak hanya sekedar biar ingat pikiran kesana kemari. Setan itu mengganggu orang yang sedang sholat dengan cara berbisik. Uzkur kada, wazkur kada. Wahai orang yang sedang sholat, begitu kamu sudah mulai Allahu Akbar, kata setan, uzkur kada, wazkur kada. Coba kamu ingat yang ini, kamu ingat yang itu. Sehingga begitu sudah Allahu Akbar, pikirannya ingat kemana-mana. Mau ke masjid, sudah siap berangkat, kunci motor dicari nggak ketemu. Ini kemana kunci motor itu? Sudah hampir komat. Akhirnya sampai dikomati, kunci motor tidak ketemu. Akhirnya dia sholat di rumah. Allahu Akbar. Kayaknya di atas kulkas ya gitu ya. Begitu selesai, benar di atas kulkas itu. Karena sebelum sholat nggak ingat.
Saya berprasangka baik, Bapak yang barusan tertawa itu punya pengalaman semua soalnya. Termasuk ini. Hingga banyak orang yang kalau duitnya hilang dia sholat, barangkali ingat di mana uangnya. Atau sholatnya sudah baik, sudah khusyuk, tapi dengan tetangganya dia nggak bisa akur, berkelahi terus itu ya. Sehingga tetangganya itu mikir ini orang nggak mati-mati gitu ya. Lam yablugha bi amalihi, amal yang dimiliki ini sholatnya, zakatnya, silaturahimnya itu tidak cukup untuk mendorong sampai ke 97 tadi. Padahal Allah sudah gadang-gadang, sudah kamu itu tak tentukan di 97. Ya kalau 100 kamu tidak pantas gitu ya. 97. Maka supaya hamba Allah yang sudah ditetapkan bisa posisi 97 tapi sempoyongan amalnya tidak cukup, ibtalahu mongko nuli nguji ing wong sapa Allahu Gusti Allah fi jasadi ana ing dalem awake. Maka Allah punya cara jalan pintas, yaitu menguji orang tersebut melalui jasadnya, badannya, diuji dengan badannya. Dulu ketika muda gagah sehat itu, tiba-tiba karena faktor keteledoran kemudian kecelakaan. Setelah kecelakaan kaki kanannya tidak bisa berfungsi, akhirnya dia harus membawa tongkat kemana-mana. Dulu rajin silaturahim, ada orang meninggal dia yang mengkafani, ada orang mau punya gawe dia yang masang sosistem, luar biasa. Begitu kecelakaan sudah dia nggak bisa berbuat banyak, itu diuji melalui jasadnya. Ada yang sakit permanen bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh dan tidak mati-mati. Kalau mati karuan kan sudah selesai dia. Ini sudah sakitnya lama, parah, nggak mati-mati. Diuji melalui jasadnya. Aufi malihi, atau diuji melalui hartanya. Dulu jaya, sehat, dagangannya bagus, bisnisnya berhasil. Tapi kemudian karena faktor keteledoran, lalu dia kalap, bangkrut. Pasarnya sepi, rumahnya terbakar, motornya hilang, udah. Itu diuji melalui hartanya. Apalagi sekarang ini mungkin sebagian besar kita merasakan melihat buku tabungan itu kok nggak naik angkanya itu, makin blorot itu ya. Penghasilan mulai berkurang, tetapi pengeluaran rutin terus-terusan. Disuruh pakai masker, cuci sabun pakai tangan gitu ya. Kemudian mengambil jarak. Biar pakai masker kalau badannya ingkrih-ingkrihan ya tidak sehat, ya sakit. Jadi sekarang yang penting badannya sehat, gizi seimbang. Kita memperhatikan asupan gizi kita supaya sehat. Kalau sudah sehat, apalagi sudah vaksin 2 kali, sudah ada ikhtiar maksimal. Jangan bilang pakai masker mati, nggak pakai masker juga mati ya. Itu ya logikanya sama dengan makan ya mati, nggak makan ya mati. Ya nggak usah makan kalau gitu. Kita makan itu kan ikhtiar supaya sehat. Jangan pakai masker juga ikhtiar. Hasil akhir tetap Allah yang menentukan. Aufi waladihi, atau diuji melalui anaknya. Punya anak satu-satunya keluar masuk penjara. Kemarin mencuri, sekarang mabuk, besok berkelahi, terus keluar masuk penjara. Sampai orang tuanya malu. Karena apa? Diuji melalui anaknya. Karena amalnya nggak cukup untuk sampai ke nomor 97 tadi, maka kemudian Allah menguji melalui jasadnya, melalui hartanya, melalui anaknya. Summa sabbarahu ala dzalika. Tapi rupanya orang ini bisa tetap sabar dengan ujian tadi. Dia bisa sabar dengan ujian yang diberikan.
sebagian besar kita ini lebih sukses ketika diuji dengan penderitaan. Kalau sudah diuji dengan penderitaan, zikirnya semakin panjang, sebentar-sebentarnya menyebut asma Allah gitu ya. Merasa dia beristighfar terus. Tapi ada yang justru gagal ketika diuji dengan kebaikan. Padahal Allah menguji itu ya bisari wabil khairi. Ujian itu bisa dalam bentuk yang penderitaan, tapi juga bisa dalam bentuk yang menyenangkan. Nah, diuji dengan kesenangan ini yang kemudian kita sering gagal. Dulu ketika masih punya sepeda motor, itu kegiatan masyarakat rajin. Ada orang meninggal dunia takziah, diundang khitanan datang, kerja bakti datang, tahlil yasin malam Jumat datang. Bahkan kalau Idul Fitri motor satu itu untuk satu keluarga. Dia punya anak 3, suami, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, baru istri, sambil hamil lagi gitu ya. Itu bisa kemana-mana itu ya. Idul Fitri semuanya family didatangi. Kalau kena hujan motornya macet sudah nggak bisa nyala lagi. Prihatin, akhirnya dia bisa membeli mobil. Begitu beli mobil, sudah punya mobil, giliran saatnya datang pengajian, dia nggak datang pengajian. Pagi harinya ditegur sama temannya, "Bro, kenapa nggak datang pengajian kemarin? Kamu sudah punya mobil nggak datang?" "Iya loh, soalnya gangnya sempit, mobil saya nggak cukup," katanya. Jawabannya begitu ya. Jadi orang ini diuji sukses dengan penderitaan, tapi malah nggak sukses dengan diuji dengan kesenangan. Siapa orang yang semakin cukup hartanya, tapi ibadahnya semakin kendor, itu tandanya dia gagal diuji dengan kesenangan. Baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, kedua-duanya adalah ujian. Kita saja yang sering nggak fair. Kalau yang menderita kita anggap ujian, kalau yang menyenangkan kita tidak anggap sebagai ujian. Padahal justru kesenangan itu yang membuat kita sering kemudian terlebur. Tsumma sabaru ala dzalika, kemudian dia bisa menyikapi dengan sabar penderitaan yang diberikan oleh Allah tadi, hatta yubalighu, hingga kesabarannya inilah yang dia bisa mengantarkan dia meroket al-manzilatal lati sabaqat lahu, dia akhirnya sampai kepada posisi yang Allah telah janjikan, yaitu posisi yang maqaman mahmuda, posisi yang tinggi. Jadi kalau ada di antara kita suatu saat kok kemudian ditimpa sakit, maka harus segera meyakini bahwa sakit yang diberikan Allah kepada kita ini adalah upaya pintas tadi. Allah ingin mengantarkan kita kepada posisi yang mulia, tapi karena amal kita tidak cukup, maka kesabaran ini yang akan mengantarkan kita kepada posisi yang mulia. Tadi oleh imam kita dibaca, wa basyiri sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Standar minimal orang yang sabar adalah kalau terkena musibah mengucap inna lillahi. Qalu itu kan bersuara, mengucap. Kalau terkena musibah dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera ucapkan itu, supaya tiket disebut sebagai orang sabar itu segera kita miliki. Kriteria pertama, kalau sudah mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk menjadi orang sabar itu kita sudah punya tahapan yang pertama. Tinggal kemudian bagaimana menyikapi ujian itu secara bijak, tidak menggerutu. Babasyiri sabirin.
Rasulullah itu pernah dengan Aisyah sedang berbincang-bincang malam hari pakai lampu yang pakai minyak itu. Ada yang menyebut ublik atau iblik ya. Lampu tempo dulu ya. Kena terpaan angin, lampunya ini mati. Spontan Rasulullah kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kaget. Wahai Rasul, mati lampu, engkau mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi memberi penjelasan, setiap hal yang menimpa orang beriman tidak menyenangkan itu namanya musibah. Jadi tidak harus kematian sesungguhnya. Tapi kita ini karena sudah terbiasa, innalillahi itu hanya untuk kematian. Pak Alik saya opname di rumah sakit, innalillahi, belum mati katanya gitu ya. Belum mati kok innalillahi ya. Sesungguhnya innalillahi ini pernyataan kita untuk sabar. Kalau ada musibah kemudian kita bisa mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar bin Khattab mengatakan ni'mal idlani wa ni'mal ilawatu fi hadhil ayat. Dalam ayat wabashiri sobirin alladzina idza asabatum musibah dan seterusnya itu di sana ada dua gendongan sekaligus dengan isinya. Al-idlan, kalau tempo dulu alat transportasi itu kan kuda. Kemudian kuda ini ada rombongnya. Yang kanan ada rombongnya yang kiri ya. Nah, barang-barang bawaannya di sini. Jadi ada dua isi. Pertama adalah isi yang dimasukkan itu, dia mendapatkan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah, mendapatkan rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang kedua orang itu mendapatkan hidayah. Jadi kita ingin mengambil sikap bahwa supaya kita tergolong orang yang sabar, reaksi pertama ketika mendengar musibah atau kita terkena musibah, segera ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maron nabiyyu bimra'atin tabghi inda qabrin. Rasulullah pernah lewat di sebuah kuburan. Kemudian di situ ada seorang wanita tabki. Ada wanita yang baru nangis sesenggukan di kuburan yang masih baru. Nabi mengatakan ittaqillaha wasbiri. Wahai Mbak Yu, ya. Mbak Yu itu panggilan kepada wanita yang kita belum kenal ya. Mbak Yu. Kalau bahasa Maduranya apa ya Mbak Yu itu ya? Kalau tole kan cong ya, cong itu tole ya. Bahasa Jawanya tole. Kalau perempuan yang kita belum kenal itu Mbak Yu. Wahai Mbak Yu gitu ya. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, jangan nangis sesenggukan seperti itu. Tiba-tiba Rasulullah diusir oleh wanita yang baru nangis di kuburan itu. Ilaika anni. Hei, kon minggir. Pergi kamu sana, pergi. Fa innaka lam tusab bimusibati. Enak di situ enggak enak di sini. Kamu enggak tahu kalau aku itu baru terkena musibah. Rupanya wanita ini baru saja ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Kuburannya masih baru, dia meratapi menangis di kuburan itu. Rasulullah kemudian mengatakan bersabarlah kamu wahai Mbak Yu. Rasulullah diusir, disuruh pergi. Walam ta'rifku. Ternyata wanita ini tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Karena Nabi waktu itu lebih cepat terkenal namanya dibanding dengan badannya, jasadnya. Namanya sudah terkenal, banyak orang ngerti sudah ada yang namanya Muhammad. Tapi orangnya yang mana, itu belum banyak yang tahu.
akhlaknya kebulu tersohor, wajahnya belum banyak yang kenal, termasuk wanita ini. Faqilalah, setelah perempuan ini mengusir Nabi dari kuburan, lalu ada informasi diterima oleh wanita tersebut. Innahu nabiyyu, hei Mbak Yu, kamu nggak tahu laki-laki yang kamu bentak, kamu usir tadi itu adalah Nabi Muhammad. Hah? Nabi Muhammad itu? Gitu ya. Dia terkejut dan kaget. Fa'atababahu, lalu dia datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan permohonan maaf. Lam a'rifka, wahai Rasul, sepurane ngapunten ya. Mohon maaf, saya tidak tahu engkau toh yang namanya Muhammad itu. Tahu begitu tadi nggak tak usir ya. Lalu Nabi mengatakan, innamas sabru indal sotmatil ula, bahwa sifat sabar itu sangat dibutuhkan terutama pada saat breaknya kena musibah itu. Saat musibah itu datang pertama kali, sotmatil ula. Jenengan tinggal di Denpasar, punya anak kuliah di Malang misalnya, tiba-tiba mendengar berita anak kita kecelakaan misalnya. Nah, saat mendengar pertama kali itulah yang sangat dibutuhkan kesabaran. Mungkin sampai 2 hari, sampai 3 hari. Nanti kalau sudah 1 bulan, sudah 1 tahun, pasti Allah menganugerahkan kita ini sifat lupa. Bersyukur kita ini dianugerahi sifat lupa. Kalau kita itu tidak punya sifat lupa, sekali menderita kita akan merana terus menerus. Tapi Allah caranya biar kamu gak sedih berkepanjangan, diberi sifat lupa. Karena lupa sudah tidak mengingat lagi, maka tidak ada beban pikiran. Ya beruntung yang bapak-bapak yang punya utang punya sifat lupa itu enak, udah gak mikir itu ya. Kalau yang sedang olahraga di lapangan teriak-teriak itu sudah lupa. Kalau punya utang itu lupa. Selesai ditagih ingat lagi dia. Ya. Jadi sifat lupa itu antara lain termasuk ibu-ibu, ya, wanita. Wanita ini luar biasa diberi anugerah dalam bentuk sifat lupa. Kalau wanita tidak punya sifat lupa, melahirkan sekali kapok dia. Karena sakitnya minta ampun katanya. Walaupun ibu-ibu harus tahu sebenarnya lebih sakit khitan daripada melahirkan. Kalau khitan itu karena saking sakitnya, khitan sekali kapok kita udah ya. Tapi kalau orang melahirkan dibilang sakit itu agak nggak percaya. Anaknya baru setahun sudah hamil lagi. Bahkan ada wanita yang kata kita lihat dulu hamil terus. Ini kok hamil terus ya? Ya karena sifat lupa tadi ya. Luar biasa ya. Jadi diperlukan kesabaran ketika hari H terjadi musibah tersebut ya. Maka sifat sabar ini akan menentukan, bahkan kalau seseorang dengan kesabarannya itu bisa konsisten, kesabarannya itu oleh Allah dipergunakan untuk menghapus dosa-dosanya. Ada seorang wanita yang terakhir mau saya baca ini, seorang wanita namanya Ummul Ala. Ummul Ala ini sakit. Dia bilang, "Adanin nabiyyu wa ana maridah." Rasulullah menengok aku sedangkan aku dalam keadaan sakit. Jadi Rasulullah itu menengok orang sakit tidak hanya yang laki-laki. Wanita sakit Rasulullah juga menengok. Nah giliran Ummul Ala ini sedang sakit, Nabi menengok berkunjung. Di hadapan Ummul Ala Nabi mengatakan, "Absiri ya Ummal Ala." Wahai Ummul Ala, berbahagialah kamu sedang sakit. Ini sakit tapi disuruh berbahagia. Jenengan sesekali coba diberanikan nanti nengok orang sakit yang
di rumah sakit, kita bilang, hei bro, selamat ya kamu sakit gitu ya. Coba sekali-kali bilang begitu ya. Karena Rasulullah juga kepada orang yang sakit begitu, absiri, hei senang-senanglah kamu, disuruh senang-senang karena sakit itu. Ummul Ala bingung, bagaimana mungkin saya ini sakit disuruh bersenang-senang. Tapi Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, fa inna maradul muslimi yudhibullahu bihi khotoyahu. Bahwa sakitnya orang Islam itu, kalau ketika sakit dia bisa sabar, tetap menerima, orang Jawa bilang terima ing panduk ya, menerima kenyataan itu, maka yudhibullahu bihi khotoyahu, Allah membersihkan dosa-dosa yang dimiliki orang tersebut lantaran dia sabar ketika sakit. Oh, jadi caranya bersyukur ketika mendapatkan kesenangan kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ketika mendapatkan musibah, kita alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap saya memuji Allah dalam setiap keadaan, termasuk ketika sakit. Karena apa? Moga-moga kita tidak sakit, tapi suatu saat nanti kita sakit. Ketika sakit itu, kalau kita sabar, maka sakitnya dipergunakan menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau sakitnya kita ini menggerutu, ngomel, ngedumel, sakitnya tetap sakit, dosanya utuh. Sakitnya tetap sakit, dosanya utuh kalau nggak ridho. Ya siap-siap nanti nggak tahu berapa hari lagi kita sakit mungkin ya. Ya, saya pastikan jenengan punya pengalaman sakit. Nah, ketika sakit itu bagaimana cara kita menikmati? Ya Allah, iya deh saya terima. Tapi tetap ikhtiar ya. Tetap ikhtiar ya, periksa, minum obat. Tapi kalau ketika sakit kita bisa menyatakan ya Allah, terima kasih engkau uji dengan sakit ini. Nah, rasa syukur dan kesabaran itu yudhibullahu bi khotoyahu. Bahkan sakit itu tidak menghilangkan pahala sekalipun orang tidak bisa beribadah. Idza maridul abdu, apabila hamba Allah itu sakit, aw safaro atau bepergian, kata Allahu ta'ala lahu min ajri mithla makana ya'malu sahihan muqimah. Orang itu kalau sakit, lalu karena sakitnya tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa mengantar makanan kepada fakir miskin, tidak bisa, dia punya aktivitas rutin. Ada yang setiap selesai subuh itu membiasakan baca Quran sedikit-sedikitnya 2 makro, 2 ain. Ada juga yang setiap selesai subuh rutin dia membaca 1 juz. Ada yang membiasakan setiap setengah 4 pagi sholat tahajud. Ada yang membiasakan setiap selesai Jumat dia mampir ke rumah orang sambil memberikan santunan. Tapi kemudian dia itu sakit. Lantaran sakit gak bisa tahajud, gak bisa baca Quran, gak bisa mengantar makanan. Walaupun dia tidak bisa berbuat seperti itu, kata Allahu ta'ala lahu, Allah menulis bagi orang tersebut pahala misla makana ya'malu sahihan muqiman. Allah tetap memberikan pahala dia beramal soleh ketika sehat maupun ketika bepergian, sama dengan dia ada di rumah. Jadi kalau sudah rutin ngaji tiap hari, lalu sakit gak bisa ngaji, walaupun gak bisa ngaji, Allah tetap mencatat dia itu melakukan amal soleh. Yang sudah rutin setiap Kamis sore datang ke makbaroh, nengok di kuburan, karena sakit dia gak bisa nengok, tetap dicatat pahala nengok.
Kalau ada bapak-bapak yang saking setianya kepada istri, setiap istri menjelang tidur, bapak-bapak mijeti terus pahanya, lututnya dipijet gitu 10 menit atau 15 menit, lantaran sakit nggak bisa mijit, maka walaupun nggak mijit pahalanya tetap tercatat. Itu penghargaan Allah kepada orang yang rutin, konsisten beramal soleh. Jadi para bapak majelis subuh pada Masjid Baitur Rahmah, Kampung Jawa, Denpasar Utara, Provinsi Bali, ini yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, saling mendoakan semua yang hadir di masjid ini senantiasa dilapangkan rezekinya, senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya, dihadihi niyah walibtiru imardotillah wali ajli sa'adati wassalamah walidafil fitnah bisiri asroril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubaraka wa tafarruqana ba'da hada tafarruqan masuma. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimata fid dini wad dunya wal akhirah wal fauza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi